Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, kita mendapatkan suatu nasihat firman Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita, bahwa firman Tuhan itu besar gunanya bagi kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada keberhasilan dan beruntung. Dalam hidup ini, semua pergerakan, semua usaha, semua pekerjaan, semua penelitian, semuanya mengarah kepada berhasil dan beruntung. Kita berhasil dalam pendidikan, kita berhasil dalam bisnis, kita berhasil dalam pengetahuan, walaupun ada pengetahuan yang tidak minta dibayar, tetapi ada hasil dari pengertian, dari pengetahuan, dari pekerjaan. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan menjamin dua hal itu, yaitu berhasil dan beruntung. Sebab itu sebagai orang percaya, dengan memahami bahwa firman Tuhan itu tujuannya akan membawa kita berhasil dan beruntung, maka langkah yang kita harus ambil yaitu bacalah Alkitab secara teratur dan teliti. Jangan sekedar baca, yang penting sudah dibaca. Itu tidak akan pernah bisa mencapai hasil, karena kita tidak baca seperti mantra yang diucapkan saja. Tetapi ini adalah sesuatu yang dibaca secara teratur dan teliti, karena itu akan memberikan pengertian kepada kita untuk melakukan apa yang akan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Jadi bacalah Alkitab secara teratur dengan teliti. Dan hal yang tidak kalah penting, jika kita sudah baca dengan teratur dan teliti, ternyata kita juga harus memiliki pikiran yang terbuka. Bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita perlu memahami rahasia kebenaran Allah yang tersimpan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Jadi membaca perlu dengan pengertian karena terbuka. Pengetahuan di dalam membaca Alkitab ini. Sebab itu perlu kita berdoa sebelum membaca, karena dengan demikian kita akan membuka pikiran kita dengan pengertian. Kita juga harus tahu bahwa Alkitab itu bukan hanya bacaan atau tulisan, tetapi itu adalah menunjukkan kepada kita kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Jadi baca Alkitab itu bukan terpaksa, bukan karena ingin berhasil, bukan karena ingin mencapai sesuatu, tapi lihatlah Alkitab itu adalah hati Tuhan, kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita, supaya kita berhasil. Karena kalau ini dijadikan seperti rumus, maka
Kita mungkin bisa meraih hasil, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita hanya mengikuti textbooknya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita membaca Alkitab, itu kita sedang menemukan dan menggali isi hati Tuhan yang begitu baik, begitu besar, begitu mengasihi kita, untuk kita menemukan keberhasilan di dalamnya. Sebab itu Tuhan harus berkata kepada Yosua, jangan lupa, ini harus diucapkan berulang-ulang, ini harus dibaca, ini harus direnungkan supaya engkau berhati-hati. Karena dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung. Karena disitulah keinginan Tuhan untuk memberkati kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu adalah tempat tinggal manusia dengan seluruh perlengkapannya. Sebab itu manusia ditaruh di Taman Eden setelah semuanya siap. Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan mengasihi manusia. Bahkan ketika semua sudah jadi, Tuhan tidak pernah kunjungi Taman Eden setiap hari. Tetapi ketika manusia sudah ada di Taman Eden, maka Tuhan datang selalu di Taman Eden, berjumpa dengan Adam, berbicara dengan Adam. Tuhan tidak pernah bicara dengan tumbuhan, hewan, dan lainnya. Tapi Tuhan hanya bicara dengan manusia yang Dia kasihi, yang Dia ciptakan tempat tinggalnya dengan semua fasilitasnya. Dan kemudian ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia hilang semua fasilitas. Manusia hilang semua kenyamanan di Taman Eden. Tapi akhirnya Tuhan berikan mereka kesempatan untuk mulai berkarya lagi, untuk mulai melakukan tugas yang rutin setiap hari, untuk mulai melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia yang sudah kehilangan. Tetapi di balik itu Tuhan memberikan firman-Nya, supaya melalui firman itu semua yang merupakan tanda tanya, yang merupakan hal yang masih tersembunyi, yang masih rahasia, itu dibukakan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga di saat manusia taat melakukan firman itu, manusia itu berhasil dan beruntung. Itulah kita. Dunia ini banyak hal kita tidak tahu. Banyak hal yang kita belum mengerti. Tapi jika kita mau baca, merenungkan firman Tuhan, maka tindakan kita hati-hati dan ada hasil dari kehati-hatian kita. Karena Tuhan punya kerinduan untuk menjamin, memelihara, memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau masih mengasihi kami. Walaupun leluhur kami, nenek moyang kami sudah diusir dari Taman Eden dengan semua fasilitas yang ada, tapi kami percaya, walaupun kami tidak hidup di Taman Eden, tapi Tuhan memberikan fasilitas supaya kami berhasil dan beruntung, yaitu melalui firman Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami untuk kami mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan memperhatikan dengan teliti. Karena kami percaya di dalamnya itulah hati Tuhan untuk menolong, memelihara, dan memberkati kami. Bapa, atur langkah kaki kami, pegang tangan kami, baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun di dalam kegiatan rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami untuk kami belajar, membaca, merenungkan, meneliti dengan baik
bahkan menemukan hati Tuhan di dalam firman itu, sehingga kami akan berhasil dan kami akan beruntung kemana saja kami pergi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.